Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islam wal iman wal ukhuwah. Wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala man la nabiyya ba'd. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ulama'ul kiram al-mufaddal mufakham wa nakhussu bi dzikri murabbina Haji Rahmat Labib atallallahu umur bi kulli yusrin wa suhulatin wassurur. Dan para masyayikh, para tubagus, para kiai, para asatid yang bisa kami sebut di sini, ada Tubagus Kiai Wahib, ada Buya Azwir, ada Profesor Fahmi Amhar, ya, dan yang lain-lain tanpa mengurangi rasa takdim kami dan ihtiram kami. Yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum qiyamana wa siyamana wa salih amalina wa kullu am antum bikhair. Ikhwatal iman rahimakumullah, marilah kita mengingat dengan satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada bulan ini betul-betul kita berada pada bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak dahulu kala istilah dengan Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Bahasa berkah ini sudah dipakai oleh beberapa ahlul kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, al-barakah. Walaupun kedua agama ahlul kitab tersebut menggunakan bahasa Ibrani, tetapi seperti assalam, barakah ini sudah dipakai. Tetapi marilah kita sebagai umat Islam, kita senantiasa tadabbur, merenungi apa istilah dengan barakah, al-mubarakah. Sehingga kita tidak hanya mengistilahkan di dalam haul setiap menjelang Ramadan al-Mubarak. Sehingga kita tidak meresapi, tidak memahami tentang muhtawa daripada al-barakah. Maka kalau kita dari dua pembicara tadi, mohon maaf, ada juru kunci Jawa Timur, di sini ada Kiai Fajar, Kiai Heru Ilyasa, ada Kiai Abul Khair, rahimakumullah. Jadi istilah tentang bagaimana keberkahan. Kalau Allah memberkati, kita diberikan barakah. Kemudian pasangan suami istri, semoga barakallahu laka wa baraka alaika. Kemudian bagaimana tentang saat-saat keberkahan, bulan-bulan keberkahan, tempat-tempat yang penuh barakah, termasuk juga orang-orang yang memang menjadikan wasilah barakah. Orang yang memberikan wasilah barakah, orang yang Masya Allah,
dia penuh keberkahan. Rezeki yang berkah. Kepemilikan kita yang berkah. Harta kita yang berkah. Jadi pada Ramadan kali ini, agar supaya ada beda dengan Ramadan yang telah kita lewati. Kalau kita memahami bagaimana keberkahan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Ila akhiril ayat. Maka terkait dengan tadi, kalau seandainya diganti beberapa kali presiden dengan berbagai latar belakang sosok, figur yang betul-betul didambakan, yang betul-betul diidamkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tetapi apabila an-nizam wal qanun dan tertib-tertib aturan tersebut bukan tertib aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita akan berharap keberkahan tersebut turun? Ramadan berganti beberapa kali. Waktu-waktu barokah. Kita memohon doa di waktu-waktu yang barokah. Tetapi kita masih bergumul, masih memeluk. Sistem yang kita pakai adalah sistem yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sistem yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun wal fasiqun wal kafirun. Maka hal tersebut percuma kita. Tempat yang barokah, saat-saat yang barokah, bulan-bulan yang barokah, orang-orang yang penuh barokah. Tujuan-tujuan yang ingin diharapkan barokah. Tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya di dalam masjid, tentu dipakai untuk aqarrab ilallah. Dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf. Kemudian tadarus di dalamnya, bukan saja salat. Lalu kefasikan terjadi di dalam. Kemaksiatan terjadi di dalamnya. Maka sudah begitu kejinya, sudah begitu zalimnya, sudah begitu kemungkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang masuk tempat tahiyatul masjid, dengan orang masuk dengan tujuan hanya untuk tidur. Ini saja sudah su'ul adab. Su'ul adab. Aturan yang dipakai adalah aturan hayawan. Karena di tempat yang baik, di tempat hanya untuk orang-orang yang beribadah. Kalau di pasar yang memang tempat abghadul biqa, maka bagi orang yang berzikir di dalam pasar mendapatkan maghfirah dari Allah, terlepas daripada kemaksiatan, terlepas dari dosa-dosa karena kita berada di tempat abghadul biqa, syarrul biqa. Masya Allah. Oleh karena itu, kita berada di negeri ini, negeri yang dirahmati oleh Allah, negeri yang betul-betul diberikan keistimewaan oleh Allah. Umatnya, mu'dhamuhum muslimin. Mayoritas muslim. Lalu kalau bukan Al-Quran yang dipakai sebagai aturan, sebagai nizam wal qanun, berlakulah. Faulaika humul kafirun. Berlakulah apa yang sudah menjadi vonis bagi kita. Baik, Kiai. Kalau di negeri yang syuyu'i, di negeri yang Yahudi, di negeri yang khianat, di negeri yang memang hiruk pikuk dengan urusan-urusan yang menelantarkan hawa nafsunya, wajarlah. Tetapi kalau kita, nah oleh karena itu, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Wal iyadu billah.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu perlunya al-jihad, perlunya perjuangan, perlunya usaha kita yang sungguh-sungguh. Kita menggunakan al-jihad, jangan menggunakan bahasanya Joe Biden. Jangan menggunakan bahasanya orang Yahud. Yang mana jihad adalah konsep Islam, di mana harus membantai, membunuh, mengambil haknya orang yang selain Islam. Maka kalau orang Islam yang sangat kita herankan, mengamini, menyetujui, mendukung, bahkan mensupportnya. Wal'iyadzubillah. Kalau ulama-ulama cap apa? Kalau umat Islam seperti apa? Ikhwatal iman rahimakumullah, di kesempatan Ramadan kali ini, mari kita senantiasa merenungkan, meresapi yang namanya Ramadan al-Barakah. Yang penuh berkah. Yang penuh di mana ya al-Barakah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh para malaikat. Ziyadatu fil khair. Kemudian bagaimana istimrar wa tajaddud di dalam barakah. Maka takathurul khair wa nama'uhu istimraruhu. Ini agar supaya kita berkelanjutan barokah, bukan saja di Ramadan, bukan saja bagi kita yang berpuasa, bahkan tempat-tempat, waktu-waktu yang penuh keberkahan kita menyempatkannya bagi kita hamba Allah yang sangat istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan agar supaya Ramadan kali ini betul-betul menjadi keberkahan dan menjadi titik daripada perjuangan jihad kita, usaha kita yang betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.